Kali ini di episode pertama ini ya Dis ya, Ya, betul. kita kedatangan tamu yang sangat penting. Siapa itu, Pak? Wah, kira-kira siapa ini? Penting dalam pendidikan pokoknya. Apalagi, Kan podcast kita kan podcast cinta, Pak. iya ya. Tentang pendidikan. Wah, nggak apa-apa Dis. Soalnya ini berkaitan dengan pendidikan juga. Cinta itu nggak segalanya dengan hubungan asmara. Oh, betul. Itu. Lalu apa itu cinta? Cinta. Cinta menurut saya kan pada umumnya itu berhubungan antara dua jenis, Ya, betul. ya kan? Saat dua jenis antara laki-laki dan perempuan yang saling berhubungan. Iya, tepat sekali. Maka dari itu kita mendapatkan tamu yang spesial dari pendidikan. Siapa Gendis? Kita langsung saja kita sambut dari Bapak Ibu dari BPMP Provinsi Lampung. Selamat datang buat ibunya. Selamat datang ibu. Silakan monggo duduk Bapak Ibu. Nah, kita udah kedatangan tamu nih yang spesial dari pendidikan juga. Langsung saja kita perkenalkan, mulai dari ibunya dulu. Boleh diperkenalkan, Bu? Ya, baik. Nama saya Rinde Riana, biasa disapa Rinde. Ya, tapi karena kita berbicara di dunia pendidikan, boleh dong ya saya nyebut gelar di depan saya. Kebetulan saya sudah mentok di sekolahnya itu S3. Jadi nama lengkap saya Dr. Rinde Riana, SOS MPD. Bapaknya silakan. Baik, kalau saya, nama saya Hardian Ashari, biasanya dipanggil Hardian. Kalau pendidikan, saya menempuh S2 di jurusan penelitian evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Ibu, di SMK kita, Ibu datang ke sini tuh dalam rangka apa sih sama Bapak juga? Saya? Ya, silakan. Boleh dari Bapaknya dulu. Ya, kami ke sini dalam rangka memenuhi undangan MKKS SMK untuk meningkatkan kapabilitas kepala sekolah. Artinya meningkatkan kompetensi kepala sekolah di bidang manajemen seperti manajerialnya. Ya, karena peran kepala sekolah itu kan sangat penting ya. Jadi gambaran kepala sekolah, kalau kita lihat kepala sekolah itu punya nilai yang bagus, artinya berprestasi atau tampilannya, performance-nya meyakinkan, pasti dipastikan sekolahnya juga bagus. Karena itu perlu peningkatan profesional dari diri seorang kepala sekolah. Dan sebab itulah salah satu kami diundang dalam kegiatan untuk MKKS Kepala Sekolah di Kabupaten Lampung Timur. Kalau misalnya orang awam itu kan lihatnya itu kan ini Bu, kita ngomongin dari SMK ini ya Bu ya, SMK. Orang kan kenalnya kan mereka kebanyakan itu kan SMA gitu. Itu perbedaannya itu kalau antara SMA sama SMK itu apa ya Bu ya, perbedaannya itu Bu? Mungkin kalau kita ngelihat dari segi SMA SMK itu kadang-kadang kan gender ya. Coba Ya. kali Pak Hardian dulu, di masanya itu seperti apa sih Oh, SMA dan masa-masa SMK zaman dulu itu ya. gitu ya. Zaman dulu tuh SMK tuh belum banyak gitu Iya. ya, nggak kayak sekarang SMK Betul, SMK betul. bagus. Kalau zaman saya dulu tuh yang namanya SMK itu identik dengan laki-laki. Oh iya, setuju. Laki-laki. Mengapa? Karena kebanyakan yang sekolah di SMK itu adalah mereka-mereka yang laki-laki. Karena memang dikatakan apa ya, lebih kepada maco seolah lagi seperti itulah Iya, kalau SMK itu maco di gitu SMK ya. itu ya. Seperti itu. Yang sering dibilang STM gitu. Iya, betul. STM itu jadinya cowok semua ya. Iya, betul. Nah, ada peningkatan ya. Kalau sekarang itu, kalau memang kita anak muda ingin memiliki keterampilan, Ya. sebaiknya memang memilih jurusan SMK daripada SMA. Karena kan kalau SMK kita langsung memilih sesuai bakat minat yang kita inginkan. Ya. Kalau SMA kan sifatnya umum. Nah, karena ada perubahan dari paradigma membuka wawasan, sehingga sekarang dengan slogan SMK bisa,
Akhirnya mulai kepercayaan masyarakat itu tinggi untuk menyekolahkan anaknya ke SMK. Jadi bagi adik-adik yang tamat SMP ya, tamat SMP ketika dia punya cita-cita gitu ya, ketika dia pingin langsung kerja, maka sarannya itu mengambil jurusan ke SMK. Karena peluang untuk bisa langsung kerja itu lebih banyak di SMK-nya ketimbang di SMA. Kalau SMA itu peluangnya mereka melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah lagi seperti itu. Tapi apakah anak SMK itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi? Oh, kok tentu bisa sekali. Banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang dapat menampung SMK. Apalagi di Lampung ini ya khususnya sudah ada perguruan tinggi yang berbasis teknologi ya, seperti itu. Kalau dulu iya kita hanya beberapa saja yang bisa, tapi saat ini udah banyak sekali. Tentu bisa sekali. Intinya anak SMK itu bukan hanya setelah lulus sekolah langsung kerja, tapi bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Rata-rata kan persepsi orang itu kan, SMK anak SMK kerja nih nggak bisa kuliah, tapi salah, bukan seperti itu. SMK malah lebih unggul. Walaupun nggak kita ngelanjut kuliah, kita langsung bisa kerja ke dunia nyata. Oke. Bahkan bisa kerja sambil kuliah. Nah, itu dia. Terus ini Pak, kalau SMK sekolah itu kan nggak jauh lepas dari guru. Nah, menurut Bapak sama Ibu itu potensi guru yang ada di Provinsi Lampung itu gimana, Ibu? Sebenarnya tidak berbicara dengan kapasitas Lampung saja ya, Indonesia gitu termasuk Lampung. Kita ini punya banyak guru-guru yang bagus, berprestasi dan sangat luar biasa kompetensinya, apalagi guru-guru SMK. Namun sayangnya dalam budaya kita ini seringnya merujuk yang kalau buruk itu kita cenderung mengikuti, padahal harusnya mengikuti yang bagus. Jadi kalau kita lihat untuk para guru di Provinsi Lampung sangat bagus, tapi perlu mengembangkan diri untuk misalnya belajar secara mandiri lewat PMM, platform Merdeka Mengajar, juga bisa mengembangkan dirinya searching di Google, di internet, karena banyak ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari secara mandiri. Kalaupun harus berbagi, bisa memanfaatkan komunitas belajar. Jadi apa yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek dalam hal ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para guru. Yang tentunya berdampak buat kalian. Kalau gurunya bagus, pasti kalian akan menyenangi dan menjadi idola guru tersebut. Kalau misalnya gurunya asik tuh kayaknya belajarnya tuh asik juga itu ya Nisi ya. Iya. Asik pembawaannya Cara gitu. metode pembelajarannya harus mungkin lebih lebih maju ya biar anak SMK atau yang SMA juga nggak bosen gitu dalam pembelajaran. Iya, dalam pembelajaran. Selama ini kan kayak aduh matematika nih bosen nih gitu. Jadi kan mau nggak mau kan kita kalau misalnya sebagai guru kan harus tahu gimana cara mendidik dan metodenya buat anak-anak gitu. Nah, kuncinya di guru kan Kuncinya ya. di guru, Ya. iya. Setuju, kuncinya Jadi di guru itu. dan di situ juga kalian sebenarnya harus berani mengungkapkan kepada guru gitu loh. Jangan takut nanti nilainya kecil, aduin lagi ke kepala sekolahnya. Aduh. Karena untuk membuat suatu perubahan tentunya kita harus melakukan keberanian untuk mengungkapkan, apalagi sekolah jenjang SMK. Kalau kalian melihat sesuatu yang perlu, itu berikan usulan, berikan pendapat sehingga guru tahu maunya siswa-siswa, ya maunya teman-teman di sekolah. Ibu sama Bapak itu kan tadi dari Bandar Lampung. Kira-kira jauh nggak sih dari Bandar Lampung ke sini tuh? Terus gimana perjalanan saat menuju ke SMK Negeri 1 Purbalingga ini? Kan tahu sendiri kan jalan kita kan agak mewah gitu kan Iya, ya. betul. agak mewah gitu. Seperti lubang-lubang Seperti gimana lubang-lubang. gitu. Tapi kayaknya nggak juga deh, saya jam begitu muka udah nyampe. Oh, udah nyampe. Itu bukan macam Bu, tapi tidur Ibu ya. Ibunya udah tidur udah. Oke ya baik. Yang jelas saya prediksi kalau jalan depan itu selesai, ini sangat aksesnya bagus ya. Langsung jadi Iya, kota Bu itu. betul. Mengalahkan Bandar Lampung. Bu. Iya, karena memang melihatnya itu sangat tertata nantinya kalau memang jalanan tersebut bagus. Kesannya tidak ada masalah sih ke sini, kenapa tidak gitu loh. Yang jelas bagi kami mau lagi kembali datang ke sini. SMK kita ini ada julukannya Bu. Apa itu? Julukannya itu SMK Sawit.
Tahu alasannya kan ibu? Ada salah. Ibu tahu Tahu nggak nggak alasannya ibu? kenapa julukan SMK ini SMK Sawit? Karena banyak pohon sawit. Wah betul. Terus tadi ini bu, bukan berarti kita tuh nggak ada pagar bu, tapi pagar itu pagar alam. Di depan itu ada sawit, di belakang sawah, di belakang di sampingnya sini ada pertanian bu, seperti itu. Jadi sengaja itu memang seperti ini bu. Jadi anak-anak itu menyatu dengan alam. Iya. Kalau saya, ini perjalanan yang saya katakan belum apa-apa. Di mana Bapak pernah perjalanan gimana Pak? Saya tanya, pernah ke Mendaki gunung lewati lembah atau pernah ke gimana? Ulu Belu? Oh turun gunung. Ulu Belu itu Ulu Belu itu apa? sekolah di atas gunung. Di atas gunung. Jadi kalau kita menaiki ke sekolahan itu, jadi kalau musim hujan anak-anak nggak pakai sepatu. Oh, Kalau nyeker berarti gitu ya? iya, kalau pakai motor itu motornya dikasih rantai. Oh kasih rantai. Ya, Iya, karena iya. di Bukannya motor kebun-kebun. dikasih rantai ya Pak? Bannya. Bannya, Kan? Oh, bukan rantainya. iya, rantai Oke, siap. bukan ininya ya. Bannya. Jadi saya pernah celana saya ini hitam, pulangnya jadi coklat. Dari coklat, Jadi gara-gara coklat. banyak lumpurnya itu ya pak? Iya, seperti itu. Jadi ini masih datar aja, Masih aman. masih aman. Iya. Kalau Ibu dulu gimana? Ada Pas pengalaman. ada pengalaman Iya. Ya sama Pak Hardian, jadi kepater mobil gitu loh, jadi harus ditarik, kemudian juga kanan kiri itu jurang, jadi selip dikit kita bisa terjun bebas ke dalam. Kalau ini kan hanya mencari jeglokan seperti menari Sunda ya, lenggok sana lenggok sini. Iya, belum kita nari Papua ya yang pek 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 pek. Mungkin tadi ibunya itu ngimpi, Pak. Waktu dia tidur ngimpi nari-nari gitu. Ternyata ada Aku nih ya Pak, agak sering mengeluh sama ibundaku. ah gimana itu kok bisa ngeluh gendis? Ngeluh capek, sekolah capek. Aku kira ibuku bakal mikir sabar ya nak gitu. Ternyata ibuku malah mengadu kayak gini. Kamu ya baru gitu sudah ngeluh, ibu dulu mendaki gunung lewati lembah. Waduh, waduh. Udah kayak kartun aja mendaki gunung. Iya, ini istilah itu betul. Tuh betul. Betul. Mengapa? Anak zaman sekarang sama mengatakan manja. Iya. Aduh. Jarang cuman setengah kilo, 1 kilo sudah menggunakan kendaraan. Udah kendaraan. Kalau zaman kita dulu, khusus zaman saya ya, itu jalan kaki 1 kilo, jalan kaki ke sekolah itu kan, jalan kaki. Oh iya karena dulu kan Iya, Ada tapi belum ada anak ya? zaman sekarang kalau cerita seperti itu dibilang DL, derita lu. Dengan alasan zaman sudah berubah. Gitu ya. Tapi semangat juang anak-anak sekarang dan anak dulu itu beda gitu kan. Beda. Jadi saya menekankan kepada diri saya sendiri gitu ya. Diri saya sendiri menekankan kepada anak-anak saya itu untuk survive hidup. Jadi jangan kamu bangga dengan orang tua kamu, jangan kamu bangga dengan apa yang disediakan orang tua kamu, tapi kamu gali potensi apa yang pada diri kamu harus mandiri sehingga kamu bisa bisa maju mengembangkan dengan kemampuan kamu sendiri seperti itu. Ya. Dan jangan menyalahkan orang tua ya, banyak kita ini anak-anak muda khususnya usia kalian suka menyalahkan orang tua yang sibuk kerja, tidak perhatian, kemudian juga kerjanya marah-marah. Padahal itu adalah bentuk kepedulian orang tua kepada kalian, hanya mungkin caranya yang berbeda. Tapi intinya apapun yang dilakukan orang tua kalian, ingin kalian sukses, ingin kalian berhasil. Tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Itu yang harus kalian tanamkan sehingga kalian bisa survive, yang tadi kata Pak Hardian, bisa sukses dalam hidup kalian. Bu, ini kan kita udah 1 tahun atau 2 tahun ya memakai kurikulum baru. Kurikulum apa itu Bu? Kurikulum Merdeka. Betul. Bagaimana sih tanggapan Ibu sama Bapak mengenai kurikulum Merdeka tersebut? Iya, ini kan kesannya kan masih baru itu Indis ya, masih baru. Kita juga masih memakai kurikulum baru, kurikulum Merdeka nih, yang dulunya kan pakai K13 itu. Gimana itu Bu? Ya, segala sesuatu kan diharapkan yang namanya ada kebijakan terbaru
merupakan revisi dari kebijakan sebelumnya. Artinya diharapkan melalui kurikulum Merdeka ini ada perubahan yang lebih baik daripada kurikulum K13. Di mana di kurikulum Merdeka ini namanya saja Merdeka. Jadi baik siswa maupun gurunya itu bisa melakukan kemerdekaan dalam pembelajaran, tapi syarat ketentuan berlaku, bukan semau-mau. Ya, misalnya ketika melakukan kurikulum Merdeka, salah satunya adalah pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi kondisi di sekolah, di satuan pendidikan. Misal di sini apa tadi sebutnya sawit kan? Ya, sawit. Nah, maka ya lakukan hal yang bisa memaksimalkan potensi di sekolah kita. Jadi di satuan pendidikan ini karena lingkungannya adalah pohon sawit, kalian gunakan semaksimal mungkin kondisi yang ada di sekolah. Salah satu ciri ya menjadi di kurikulum Merdeka ini bahwa guru harus mengenal karakter siswanya seperti itu. Jadi guru harus tahu nih karakter dari masing-masing peserta didiknya. Kalau dulu kan itu guru hanya wajib atau bisa mengenal ya siswanya paling yang pintar saja atau yang paling nakal atau paling belakang ya. Nah, yang rata-rata dia lupa. Nah, kalau di kurikulum Merdeka tidak bisa seperti itu. Jadi guru harus mengenal karakter masing-masing peserta didiknya. Mengapa? Karena masing-masing peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang dengan mendengar saja dia bisa memperhatikan gurunya, ada yang harus melihat atau audio visual, ada yang kinestetiknya seperti itu, dan terampil seperti itu. Nah, itu si guru harus mengetahui karakter peserta didiknya sehingga ketika dia menyampaikan materi sesuai dengan karakter yang ada oleh peserta didiknya, sehingga peserta didik bisa enjoy menerima materi yang disampaikan oleh gurunya seperti itu. Intinya seorang guru udah nggak boleh baper lagi sama siswanya. Iya, jadi kalau ngelihat anaknya sering bolos di pelajarannya, harusnya segera ada apa ya sama saya gitu loh. Mungkin strateginya, mungkin model pembelajarannya, tekniknya, metodenya yang tidak pas dengan siswa tersebut. Karena tadi yang di awal kan bilang Gendis, kalau gurunya menyenangkan, idola, pasti kalian juga enjoy, semangat enak untuk juga. sekolah. SMK ini juga gurunya masih muda-muda, jadi bisa diajak curhat, bisa diajak cerita pengalaman gitu, berbagi pengalaman. Guru udah kayak seperti guru rasa teman lah. Gitu. Guru rasa teman. Guru rasa teman gitu. Udah dianggap teman gitu. Oh ya, kalau di kurikulum Merdeka ini saya pernah dengar guru ini ya Bu ya. Seenggaknya harus tahu atau diwajibkan untuk salah satu metode pedagogik gitu ya Bu ya. Di kurikulum Merdeka ini. Sebenarnya di K13 juga mereka harus menguasai itu. Cuman gaungnya memang di kurikulum Merdeka karena penekanannya kan guru itu harus tadi yang disampaikan Pak Hardian harus benar-benar memahami minat bakat, gaya belajar, kemudian potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga bisa teraktualisasi dengan baik. Artinya guru sangat harus peduli per individu, bukan secara global yang paling pintar dan yang paling nakal misalnya. Dulu Ibu pernah ngajar anak sekolah kayak SMA atau SMK gitu belum? Pernah waktu magang KKN ya, kalau zaman dulu ada KKN ya. Tapi ternyata saya tidak kuat. Saya lebih suka mengajar yang andragogi, artinya pembelajaran orang dewasa. Yang ngajar gurunya, ngajar karyawan-karyawan. Kenapa kalau kalian itu tuh harus ekstra? Iya, ekstra sabar. Ya, ekstra sabar. Jadi perbedaannya apa Bu? Perbedaan ngajar anak kuliah sama anak pelajar seperti kami ini. Ya, kalau kalian itu kan butuh perhatian yang lebih ya. Jadi kalau kita tidak memberikan perhatian lebih, maka loss lah dalam pembelajaran itu. Artinya ada hal-hal yang kehilangan dalam sesi pembelajaran. Jadi kalau di andragogik maksudnya dewasa, kita cukup memberikan
sesuai kebutuhan, nanti jalan sendiri karena orang dewasa itu belajarnya adalah sesuai yang dibutuhkan. Tapi kalau kalian karena masih mencari jati diri, maka perlu ekstra perhatian supaya tidak salah jalannya. Artinya guru itu kalau sudah berkecimpung menjadi seorang guru SMK, dia tadi ekstra sabar, kemudian juga melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Hardian tadi. Harus bisa mengenal siswa-siswanya satu persatu, banyaklah syarat, dan itu mungkin ya Pak Hardian yang pernah ngajar ya. Kalau saya cukup waktu KKN dan ternyata menjadi seorang guru itu luar biasa. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bu. Apakah perlu kepala sekolah meningkatkan manajerial sekolah? Iya, kira-kira itu perlu nggak sih Bu? Ya Kalau Pak setiap Hardian sekolah deh jawab, yang jelas perlu ya. Mungkin bisa dijawab dengan bapaknya Oke, mungkin yang lebih penting mengenal. sekali ya. Iya. Jadi kan kalau kita bicara tentang kompetensi kepala sekolah itu tidak lepas dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah, di mana kepala sekolah salah satu dari kompetensi itu adalah kompetensi manajerial. Di mana di manajerial itu kepala sekolah harus memiliki penguasaan mengorganisasi administrasi satuan pendidikannya, di mana di sana dia harus mengelola perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian bahkan melakukan evaluasi pembelajarannya, sehingga sangat penting sekali seorang kepala sekolah itu meningkatkan kompetensi manajerialnya. Ini dapat dilihat. Sekolah yang baik, yang maju itu pasti kepala sekolahnya memiliki manajer yang baik seperti itu. Kira-kira saran dari Bapak sama Ibu untuk kemajuan di sekolah kami SMK Negeri 1 Purbalingga apa? Mungkin saya yang pertama ya. Yang pertama adalah karena kita sudah kurikulum merdeka, artinya kita harus beradaptasi dan mulai melaksanakan IKM ini dengan baik. Artinya para guru, kepala sekolah harus aktif belajar di PMM, kemudian juga membuat komunitas belajar dan juga melaksanakan P5 untuk bisa mendukung IKM ini betul-betul maksimal, yang dampaknya untuk kalian gitu loh. Misalnya kalau di kurikulum merdeka di pembelajaran kan kalian bisa belajar dengan sangat menyenangkan, sementara kalau di P5 kalian terbentuk gitu loh karakter profil pelajar Pancasila ya, yang diharapkan nanti saat Indonesia emas kalianlah putra-putri bangsa Indonesia yang terbaik. Kalau saya segera buat yang namanya komite pembelajar. Komite pembelajar terdiri dari kepala sekolah, kemudian waka yang ada di SMK ini. Nanti tim komite pembelajar yang akan merumuskan apa-apa saja yang akan dilakukan untuk peningkatan SMK 1 Purbalingga ini terkait dengan kurikulum merdeka itu, seperti itu. Kesan-kesan dari bapak sama ibunya itu masukan dari kita ya. Jadi kita tuh tahu mulai dari apa tadi SMK, terus dari manajerial kepala sekolah, terus dari potensi guru, dan juga dari pengalaman dari bapak ibunya juga. Ada yang mengajar sampai mendaki gunung, turun di lembah dari sampean. Butuh perjuangan itu Pak. Saya pasti udah nggak kebayang sih seperti apa dulunya. Terima kasih untuk Bapak sama Ibunya telah mampir di Cinta, cerita inspirasi kita di SMK Negeri 1 Purbalingga ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.